师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi Session CC. Hari ini giliran saya lagi sebagai moderator pagi ini ya. Ya, sebelumnya kita kangen kepada Sangzen ya yang telah membabarkan Dhamma, dan kita awali dengan doa ya, doa untuk masyarakat di Hualien yang baru-baru ini tertimpa musibah gempa ya. Semoga mereka cepat pulih kembali. Silakan Kalina CC. Kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, 圣世界祝福你们健康安乐ya. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Waisak kepada yang merayakannya ya. Ya, saya Indra Ramli hari ini tampil sendiri sebagai moderator tunggal ya. Untuk topik hari ini, Sung Suci, saya baca 2 kali.
Hari ini yang ketiga dengar langsung dari master ceramah tadi, lebih mengerti. Tapi kita sama-sama belajar ya, karena ini tidak mudah ya dalam episode kali ini. Kita coba masuk ke intisari ya. Sebelumnya saya bacakan dulu hari ini bab 16 panjang usia tata gata. Episode 1524, alam semesta luas tak terbatas. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan. Silakan Suci. Catatan tangan. Alam semesta luas tak terbatas, sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung, melalui kebenaran tentang lenyapnya sebab derita, memperoleh jalan menuju pembebasan. Lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki adalah tak terhingga dan tak terbatas. Sifat dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta. Next, kita masuk intisari pertama. Aspek pokok sepenuhnya adalah sedang membicarakan mengenai sumber paling dasar dari sebersih niat Sang Buddha. Dari kalpa sebanyak butiran debu dahulu di tempat pelatihan Buddha, Mahabina Janana Bibu, itu salah satu dari 16 pangeran membangkitkan tekad adalah karena mendengarkan sutra teratai. Buddha Mahabisna Janana Bibu membabarkan sutra teratai, yaitu mengajarkan ajaran Bodhisattva. Seluruh niat batin tersebut adalah demi para makhluk di dunia, ke atas mencari jalan kebudahan, ke bawah membimbing para makhluk. Di dalam kerumunan, membimbing para makhluk dan juga sepenuh hati belajar Dharma. Karena para makhluk penuh dengan ketidaktahuan, kerisauan. Di dunia batin para makhluk suci, kerisauan dan ketidaktahuan merupakan sumber pencerahan atau bodhi ya. Batin para makhluk awam sedang memikirkan apa? Apa yang sedang diderita? Haruslah paham. Setelah memahaminya, kita barulah bisa tahu bagaimana untuk membimbing para makhluk. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jadi Buddha Sakya di dalam akumulasi dari kehidupan ke kehidupan terhadap manusia di dunia, para makhluk 6 alam kehidupan, para makhluk dari 6 alam kehidupan, kerisauan penderitaan mereka. Beliau tidak ada satu pun yang tidak diketahui, maka tidak ada satu pun yang tidak dipahami sepenuhnya. Telah jelas dan paham. Demikian dalam ya, sejauh ya. Kalau kita ini mau mengerti episode yang kali ini ya, kalau saya melihat ini bukan episode aja, satu bab ya, panjang usia tata gata, itu semuanya perlu lebih tekun memahami, lebih imajinatif ya. Saya melihat dari kemarin di bab ini selalu membabarkan Sang Buddha dari kehidupan-kehidupan lampau sudah datang berkali-kali. Nah, di sini di intisari pertama juga sama ya. Kembali lagi disebutkan Ta Thong Sesen Fo ya, Mahabisna Janana Bibu. Pada masa itu 16 pangeran. Yang ke-16 itulah yang sekarang yang kita kenal itu Siddhartha Gautama di kehidupan lampau. Jadi kenapa tampil lagi ya di 2500 tahun beliau lahir ya dengan ikral ya. Beliau ingin menunjukkan bahwa beliau datang ke alam manusia sebagai manusia, lahir sebagai manusia, besar seperti kita juga dan mencapai penerangan dan seterusnya dan seterusnya. Suatu display ya, artinya suatu display bahwa saya juga begitu. Saya masuk ke kerumunan orang banyak ya. Saya juga menampilkan untuk manusia supaya manusia yang hidup pada masa ini bisa melihat bahwa sebenarnya sifat hakiki ya, tadi disebutkan berulang kali oleh Master, sifat hakiki manusia adalah sama, ada sifat kebuddaannya. Ya, jadi di sini kita mencoba mengerti, kemudian saya sendiri sebagai moderator mencoba mengupas untuk jelaskan kepada sejong-sejong juga ya. Mungkin nanti bisa saling sharing. Next ya, intisari kedua.
Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai aspek pokok. Nah, ini tentang aspek pokok yang tadi Master juga beberapa kali menyampaikan ya. Semuanya adalah membicarakan mengenai jenis, sebab, dan kondisi yang sangat besar. Jadi harus menelusuri kembali hingga kondisi batin Sang Buddha. Beliau memiliki kondisi batinnya mulai dari mencapai pencerahan. Nah, kembali lagi kan, mulai dari mencapai pencerahan yang dalam waktu seketika itu batin beliau mendadak beliau menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Dengan dunia bintang tersebut bersentuhan. Cahaya bintang begitu memancarkan cahaya, dengan demikian dunia beliau sepenuhnya terbuka. Alam semesta luas tak terbatas, tak telah tercerahkan. Sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung adalah dengan alam semesta dan langit berpadu menjadi satu dari Sang Maha Sadar. Jadi alam semesta luas tak terbatas. Dunia batin Sang Buddha adalah demikian. Beliau menemukan bahwa para makhluk setara dengan Buddha, sifat hakiki demikian adanya tiada beda. Nah, disebutkan lagi kan, makhluk setara dengan Buddha, sifat hakiki demikian adanya tidak beda. Sangat berharap agar kondisi batin ini diwariskan kepada kita, para makhluk ya. Jadi saya mengimajinasi kan, imajinasi tentang penjelasan beberapa intisari ya dari semalam 2 kali saya baca. Alam semesta seperti apa yang ingin disampaikan? Tadi selalu disebut 3 kelompok alam. Padahal kalau kita baca buku ya selalu disebut 6 alam kehidupan. Tadi juga pada akhir ceramah Master juga ada singgung 6 alam kehidupan. Lalu yang di sini yang ingin disampaikan, apakah 6 alam beda nggak 3 kelompok alam? Mungkin 6 alam kehidupan kita tadi sudah tahu ada alam neraka segala macam dan bla 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 ya semuanya. Tapi 3 kelompok alam ini yang dimaksudkan bukan itu. Kalau saya melihat bukan itu. Jadi di sini suatu aspek yang kita harus benar-benar tahu. Saya tidak menangkap satupun kalimat yang menunjukkan 3 kelompok alam adalah bla bla bla. Nggak ada. Tapi tadi Master secara tersirat ada menyampaikan 3 kelompok alam yang bisa melihat 3 kelompok alam. Nah, aneh ya, kita coba mengerti ya. Tapi beliau ada sebutkan Sravaka dan Pratekya Buddha sebagai 2 kondisi sudah. Sravaka, Pratekya Buddha. Pratekya Buddha yang menengah ya. Jadi kemudian bagaimana dengan kendaraan besarnya? Tadi Master ada menjelaskan Cho Chong Xie, Xie Chong Xie. Ya, kita masuk ke kerununan orang banyak. Itu juga Cho Chong Xie. Kita belajar. Dalam belajar di kerumunan orang banyak itu kita mendapatkan kebijaksanaan. Jadi saya bisa membayangkan ya yang tersirat ya, jadi tidak tertulis tersirat dalam penjelasan Master itu kendaraan besar ya, Chongxie, Xie Chongxie. Sepertinya ya 3 kendaraan ini sepertinya adalah 3 kelompok yang dimaksud tadi. Mungkin nanti saya bisa tambahkan. Next saja. Yang ketiga. Kondisi batin para makhluk adalah telah menyusut kembali pada diri sendiri. Batinnya sedikit pun tidak bisa terbuka, mana mungkin bisa menerima pencerahan agung yang begitu tak terbatas dari kondisi kekosongan sejati. Tidak mampu. Sehingga Sang Buddha harus menggunakan kebijaksanaan untuk membabarkan dengan bermacam-macam cara agar para makhluk bisa merasakan dan bersentuhan, maka itu adalah penderitaan. Sang Buddha lalu mulai membabarkan dharma demi para makhluk, membabarkan melalui kebenaran tentang lenyapnya sebab derita. Terlebih dahulu membuat semua orang mengetahui mengenai kebenaran tentang penderitaan atau duka, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau marga ya. Jadi sebenarnya lebih awal tadi Master juga menjelaskan mengenai Tanchen Zilmani ya, kondisi batin yang
yang dihadapi manusia ya. Manusia selalu tidak bisa keluar dari 5 lingkaran ini. Pancen semani bisa berkurang, persentasenya berkurang, total berkurang, masih harus banyak belajar. Tapi bagaimanapun manusia seperti keadaan seperti ini, tadi disebutkan Sang Buddha mengerti ya, mengerti keadaan manusia, kemampuan kita. Jadi ada perbedaan di tingkatan itu ya, Sung Suci. Nah, naskah sutra tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam, melihat pada 3 kelompok alam. Ya, ini yang tadi saya sebut ya. Tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam, sendiri melihat sendiri. Hal-hal seperti ini, Tathagata melihat dengan jelas dan tanpa kesalahan. Ya, ini bab 16 panjang. Oke, next saja. Para makhluk melekat pada segala hal. Melihat dalam 3 kelompok alam terdapat kelahiran dan kematian, sehingga muncul perasaan gentar dan ingin keluar darinya. Itulah sebabnya ada wujud duniawi maupun non-duniawi. Segala fenomena dharma ada yang semu ataupun nyata, wujud yang sama ataupun berbeda. Hanya Buddha yang melihatnya. Tidak demikian. Buddha mampu sesuai kenyataan sebenarnya membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam adalah tiada wujud, tidak mengikuti pandangan daripada makhluk dari 3 kelompok alam. Ya, di sini ditulis tidak mengikuti pandangan dari para makhluk dari 3 kelompok alam dan menjadikannya sebagai pandangan sendiri. Itu sebabnya disebutkan tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Bingung ya Sung Suci ya. Tapi pelan-pelan nanti kita pelajari ya. Next kita lihat intisari berikutnya. Melihat dalam 3 kelompok alam terdapat kelahiran dan kematian, sehingga muncul perasaan gentar dan ingin keluar darinya. Bagaikan satu siklus ya. Demikianlah para Sravaka, kembali disebut Sravaka, mereka mengetahui ada 3 kelompok alam, ada 6 alam kelahiran kembali. Mereka sangat takut, sehingga mereka hanya mau memberi manfaat pada diri sendiri, karena segalanya adalah hampa. Maka tidak perlu melekat. Karena berada di dalam dunia ini sangat berbahaya, akan menciptakan karma. Maka akan ada sebab dan akibat. Jika sudah ada sebab dan akibat, maka akan menerima balasannya. Karena seperti ini sehingga mereka akan merasa takut, tidak berani untuk masuk ke dalam masyarakat, sehingga ingin keluar darinya. Itulah sebabnya ada wujud duniawi maupun non-duniawi. Inilah ada wujud duniawi dan menginginkan wujud non-duniawi. Karena demikian sehingga segala fenomena dharma ada yang semu ataupun nyata, wujud yang sama ataupun berbeda. Mereka membeda-bedakan dharma ini, keberadaan maupun kehampaan. Darinya ada wujud yang tidak sama dan yang membedakan. Nah, kita kan dibawa lagi ke pikiran 3 kelompok alam. Kita hari ini nggak bahas yang 6 alam kelahiran ya. 3 kelompok alam di sini, apa yang ditakutkan para Sravaka itu semua nyata-nyata ada di kehidupan ya. Jadi kita jangan terlalu subjektif memikir ke yang alam-alam lainnya, kita di kehidupan saja ya. Tapi di kehidupan yang nyata itu nantinya akan menjadi tidak berwujud juga. Tapi pada saat dia berwujud itu nyata ada. Jadi makanya tadi Master mengatakan itu kan Kongchong Miao Yu. Kongchong Miao Yu. Ya, itu kayak bunga ya, tumbuh, mekar, layu, mati, itu juga tadinya sangat indah. Kemudian sekarang sudah hilang. Kongchong Miao Yu itu sangat luas. Kalau kita membayangkan ya dalam agama Buddha, dulu sekarang akan datang. Itu juga saya pernah mendengar penjelasan dari Shao Sisiong yang pada hari Kamis juga tentang Kongchong Miao Yu itu seperti Sang Buddha. Sang Buddha dulu itu pernah ada 2500 tahun beliau datang sebagai manusia. Ada pada saat itu jika Anda lahir pada zamannya melihatnya itu nyata nampak. Tapi hari ini kita sama-sama tidak pernah melihat kan. Tapi pernah ada kan. Nah, jadi itu
pernah ada, tapi sekarang kosong. Kongcong Miaoyu. Jadi di sini dijelaskan oleh Master, saya teringat beberapa waktu lalu juga sering disampaikan. Demikian juga imajinasi kita tentang penjelasan Ta Tong Zisen Fo ya. Jadi dulunya juga seorang Buddha dan pangeran yang ke-16 adalah Buddha Sakyamuni ya. Jadi dulu ada sejarahnya, jejaknya kita nggak dapat, tapi pernah ada. Nah ini terjadi karena kembali lagi ke keyakinan kita ya. Yakin tidak? Terserah Anda. Next saja. Intisari kelima, karena mencapai jalan kebudaan adalah keberadaan yang menakjubkan. Jadi Buddha bisa membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam adalah tiada wujud. Kembali lagi, 3 kelompok alam yang sejati tiada wujud. Wujud sejati beliau adalah murni tak ternoda. Jadi tidak mengikuti pandangan dari para makhluk dari 3 kelompok alam dan menjadikannya sebagai pandangan sendiri. Buddha bukan seperti para makhluk yang terjebak dalam kemelekatan. Kita sudah membelit diri sendiri pada kemelekatan. Sehingga dengan demikian membentuk pandangan dan pemahaman kita. Karena itu para makhluk kekeruan kita sekarang adalah disebabkan oleh kita para makhluk awam. Ini sebagai menekankan bahwa 3 kelompok alam adalah saat ini, kehidupan ini, dan kemelekatan. Di situ Sang Buddha tidak terjebak katanya di dalamnya, di dalam kemelekatan dan mempunyai pandangan sendiri, pemahaman yang tersendiri ya. Oleh sebab itu kita coba lebih mendalaminya ya. Itu sebabnya disebutkan tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Ya sama ya, 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Diberi tanda kutip lagi. Makhluk awam tidak memiliki pandangan dan pemahaman hingga tuntas. Hanya tahu tentang hal dalam 3 kelompok alam sehingga menimbulkan rasa takut. Orang yang memahaminya hingga tuntas, maka dia tidak akan merasa takut. Buddha telah mencapai kebudaan, sehingga Buddha tidak takut masuk ke tengah orang banyak. Bodhisattva memiliki berikrar. Dia juga tidak takut masuk ke tengah orang banyak. Kita di sini dibimbing ya, artinya dibimbing untuk melihat lebih luas, jangan takut memasuki kerumunan orang banyak. Karena begitu Anda masuk ke kerumunan orang banyak seperti dalam misi Zhi, maka akan tercapai Zhou Zhong Xie, Xie Zhong Jie. Next saja. Intisari ke-6, sebenarnya jiwa kehidupan Sang Buddha adalah lama dan panjang. Tidak ada patokan sebenarnya berapa panjang usia pada kehidupan kali ini. Padahal judulnya adalah panjang usia Tathagata ya. Tapi di sini disebut tidak ada patokan sebenarnya berapa panjang usia pada kehidupan kali ini. Kita yang sedang belajar mikir ya, mungkin pusing juga, tapi ikutin aja. Masa hidup Buddha tidak terputus oleh ruang dan waktu. Tiada pernah ada tahapannya. Tidak ada tahapannya loh di sini. Siklusnya di mana? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, meski tidak semu, tapi membabarkan kesemuan dari 3 kelompok alam, sebenarnya berada di dalam keberadaan yang menakjubkan sejati ya. Akan tetapi Buddha ingin membicarakan mengenai keberadaan sejati adalah berada di dalam kekosongan sejati. Ini juga Kongcong Miaoyu ya. Buddha ingin membicarakan mengenai keberadaan sejati adalah berada dalam kekosongan sejati, sehingga ingin membabarkan mengenai prinsip kebenaran sejati. Ya, prinsip kebenarannya itu Zhenli ya. Zhenli dengan Zhenfa beda ya. Ini Zhenli. Prinsip kebenaran sejati itu nanti sebentar lagi saya akan jelaskan. Sebenarnya berada di dalam kekosongan sejati, sehingga keberadaan menunjukkan dalam kekosongan sejati. Meskipun kita semua orang masih tidak mampu memahaminya hingga tuntas, prinsip kebenaran ini masih berada di dalam batin kita. Kebijaksanaan kita tidak sebaik seperti kebijaksanaan sejati Buddha. Sehingga kita masih tidak mampu. Buddha jelas-jelas tahu bahwa kita tidak mampu. Buddha berkata kepada kita, kita harus memiliki kepercayaan diri.
sudah tiba pada Sutra Teratai Buddha ingin mengatakan ini kepada kita. Kita harus punya keyakinan sifat hakiki kita, kita memilikinya, kita semua sama, dapat mencapai kebuddhaan. Orang yang mempelajari ajaran Buddha adalah karena ingin mencapai kebuddhaan. Asalkan kita bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, membuka jalan dan membentangkan jalan, maka akan tiba juga pada akhirnya. Tentang prinsip kebenaran. Sebenarnya setiap bab dari bab pertama sampai sekarang bab 16. Bahkan nanti sampai selesai bab 28 itu semuanya berputar kepada penjelasan prinsip kebenaran. Jadi kita jangan prinsip kebenaran itu mengikuti arti itu kata dasarnya benar ya. Jadi artinya oh ini perbuatan yang benar itulah prinsip kebenaran. Itu bukan. Prinsip kebenaran itu lebih ke fakta dari kejelasan sebab akibat. Ya. Jadi contohnya seperti tadi, Sen Lao Ping Se. Itu semua orang mengalaminya ya. Ada Sen Lao Se. Bisa saja. Jadi itu adalah suatu fakta ya, jelas. Seperti bunga tadi ya, tumbuh, besar, mekar, layu, mati ya. Jadi itu prinsip kebenaran. Anak-anak tidak berhasil sekolah karena kemarin-kemarin dia kurang rajin belajar sehingga dia gagal. Itu prinsip kebenaran. Anak itu belajar dengan yungkong ya, dengan sungguh kepintaran sehingga dia hari ini sukses. Itu prinsip kebenaran juga. Jadi kebenaran di sini disebutnya adalah logika kejadian hasil ya, yang diakibatkan oleh suatu sebab. Jadi prinsip kebenaran artinya seperti itu. Bahkan nanti saya akan putar video. Prinsip kebenaran juga berlaku di alam semesta ya, seperti planet-planet putarannya semua itu semuanya mengikuti prinsip kebenaran. Dulu Master pernah mengatakan itu planet-planet juga putarnya mengikuti prinsip kebenaran. Misalnya bulan 12 itu di utara musim dingin ya. Setiap bulan 12, 11, 12, bulan 1 kan tetap dingin ya. Di daerah Australia malah di bulan Juni ya. Jadi itu tiap tahun seperti itu. Putaran planet seperti ini juga disebut prinsip kebenaran. Demikian sesi next. Next ya. Ya, selesai ya. Kangen ya, yang telah mengikutinya. Dan kangen juga para co-host ya yang telah menyiapkannya. Ya, kita mulai dari sharing. Vivian Sece, silakan Vivian Sece. Cảm ơn Sang Rồng Khải Sứ, cảm ơn Sư兄Sư Chị, cảm ơn Indra Sư兄. Naskah Sutra. Tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Hal-hal seperti ini Tathagata melihat dengan jelas dan tanpa kesalahan. Tidak sebagaimana orang-orang dari 3 kelompok alam yang melihat 3 kelompok alam ini sebagai keberadaan. Dan juga tidak sebagaimana orang-orang dari 2 kendaraan yang melihat 3 kelompok alam sebagai kekosongan. Kekosongan dan keberadaan ini adalah non-dualitas dan ini fenomena dalam aspek sejatinya. Sebenarnya dalam 3 kelompok alam ini seperti Tathagata dengan kebijaksanaannya yang jernih dapat mengetahui dan melihatnya tanpa sedikit pun kesalahan sama sekali. Kebijaksanaan sejati dari Buddha yang meneranginya, Buddha membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri ataupun tentang bagaimana Buddha lainnya menampakkan diri untuk menuntun para makhluk. Para makhluk melekat pada segala hal.
Melihat dalam 3 kelompok alam itu terdapat kelahiran dan kematian, sehingga muncul perasaan gentar dan ingin keluar darinya. Oleh sebab itu, ada wujud duniawi maupun non-duniawi, yaitu segala fenomena dharma, ada yang semu atau nyata, wujud yang sama atau berbeda. Hanya Buddha yang melihatnya tidak demikian. Buddha mampu sesuai kenyataan sebenarnya membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam itu adalah tiada wujud, tidak mengikuti pandangan dari para makhluk dari 3 kelompok alam dan menjadikannya sebagai pandangan sendiri. Inilah tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Meski tidak nyata, tapi membabarkan kesejatian dan nirvana. Dari nirvana. Meski tidak semu, tapi membabarkan kesemuan dari 3 kelompok alam. Meski tiada kesamaan dari kebenaran sejati, tapi membabarkan adanya kesamaan. Meski tiada perbedaan dari 3 kelompok alam, tapi membabarkan adanya perbedaan. Tiga kelompok alam itu adalah alam nafsu, alam berwujud, dan tidak berwujud. Dalam alam nafsu, kebanyakan kita memiliki banyak keserakahan yang berada di dalam pikiran. Dan wujud dari materi itu, yaitu rantai keinginan menjadi nafsu keinginan, dan juga konsep dan pemikiran muncul tanpa henti, sehingga kita juga tanpa henti menciptakan kerisauan, sehingga muncul pikiran delusi yang sangat halus. Dalam hal hubungan antara sesama dan dalam keluarga, sangat banyak penderitaan. Ada yang mengalami gangguan bipolar, depresi, dan juga penyakit jiwa lainnya. Sebersih niat pikiran yang ketidaktahuan ini akan timbul 3 tanda halus dan 6 tanda kasar. Ketidaktahuan, kerisauan ini timbul karena adanya 5 racun batin, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Demikianlah kita harus bisa menjaga batin kita dan juga menjaga pikiran kita agar kita selalu bisa berada di jalur dan arah yang benar dan bisa menapaki jalan bodhisatwa ini dengan mantap. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, kan ya, Vivian Sece kembali ya menyinggung tentang 3 kelompok alam ya. Jadi tadi 3 kelompok alam juga sama ya. Jadi semua ada di dunia kita ini yang sedang kita diami, perilaku manusianya, karena disebutkan juga terjadi ya akarnya adalah batin tadi ya. Hanchen Zimani, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, kan keraguan. Itu dalam yang dimaksud di 3 kelompok alam ini semakin kita mengerti ya tentang batin ya rupanya ya. Jadi bisa terjadi kata tadi Vivian Sece ya di keluarga, kemudian hubungan masyarakat, semua bisa terjadi. Jadi kita diajari bagaimana mengendalikan ya, mengendalikan nafsu, batin semuanya ya dengan cara bagaimana lebih menyelami, masuk ke kerumunan orang banyak. Kemudian kita juga lebih ke tadi ya prinsip kebenaran. Artinya kita tahu kenapa dia begitu, sebabnya apa. Maka orangnya jadi begini. Keluarga kita, antar manusia di dalam keluarga kita terjadi ketidakharmonisan contohnya. Kenapa? Kalau kita kurang mengerti tentang itu, berarti batasan pengetahuan kita tentang
hal-hal ini menjadi agak berkurang, bukan artinya tidak ada ya. Jadi prinsip kebenaran yang kita mengerti juga terpengaruh oleh tingkatan masing-masing ya. Jadi kita perlu banyak belajar di sini. Kanannya kekinian Suci. Ini ada resen dari Rosi Suci. Silakan Rosi Suci. Baca, 感恩saya izin memulai ya师兄，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 kepada moderator hari ini Indra师兄. Jadi saya pertama izin ingin menyampaikan bahwa saya juga masih tahap pembelajaran dan belajar. Jadi ini adalah apa yang saya pahami atau yang saya dapatkan melalui kesan batin saya. Saya izin memulai ya Susyong. Silakan. Mengenai apakah 3 kelompok alam itu sama dengan 3 kendaraan. Jadi sebelum masuk saya mendapatkan kalimat yaitu berbunyi sebagai berikut. Tathagata melihat melampaui 3 kelompok alam. Artinya 3 kelompok alam seperti yang sudah dipaparkan dalam tayangan maupun dalam intisari, ada alam nafsu, rupa, dan arupa. Mengapa melihat dan melampaui 3 kelompok alam? Ini bahwasannya karena tidak terikat pada salah satu alam saja. Jadi dikatakan mencapai pencerahan sempurna yang bagaikan alam semesta luas tak terbatas, tetapi terdapat keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Artinya yang saya dapatkan adalah seperti aspek jejak yang telah disampaikan dengan berulang kali, bahwa Tathagata datang dan kembali berulang kali berkapa-kapa, bisa di alam manapun, gitu. Jadi untuk membimbing, menyelamatkan semua makhluk. Lalu yang saya dapatkan kembali adalah 3 kelompok alam tersebut adalah secara garis besarnya. Untuk mendetail terdapat 31 alam kehidupan. Yang salah satu di bawahnya, paling bawah adalah alam nafsu. Alam nafsu itu adalah yang familiar kita temui, yaitu 6 alam bawah. Adanya alam neraka, manusia, asura, binatang, setan kelaparan, dewa, itu masuk dari alam nafsu. Jadi 3 kelompok alam adalah proses di mana pakai kata-katanya apa ya? Proses menuju sesuatu hal gitu ya. Karena keterbatasan bahasa ya, maaf. Jadi makanya dikatakan harus kita menuju, merasakan, baru bisa tahu, oh Tathagata seperti itu, seperti yang Sang Ren katakan. Lalu mengenai metode terampil, maka dibentangkanlah 3 kendaraan. Itu adalah suatu metode terampil, cara bagaimana proses dalam membimbing agar kembali ke hakikatnya yang sejati. 3 kendaraan dibuka sebenarnya pada akhirnya adalah kendaraan tunggal itu sendiri. Kembali ke hakikat sejatinya. Lalu saya izin memasuki untuk perenungan yang saya dapatkan akan tayangan sebelumnya. Mengapa saya ada bertanya dalam diri saya, mengapa dalam tayangan maupun dalam Sang Ren membabarkan, menguraikan kepada kita ada mengungkit mengenai silent mentor di dalam bab ini. Lalu saya mendapatkan dengan kata-kata kalimat sebagai berikut.
Poin pertama adalah berbicara berdiam dalam kedamaian. Jadi teringat makna pesan dari silent mentor tersebut gitu. Jadi silent mentor adalah seseorang yang menyumbangkan tubuhnya setelah tiada untuk keperluan banyak orang. Khususnya yang diketahui jika di Taiwan untuk bagi pembelajaran pendidikan dari sektor kedokteran, bidang kedokteran. Jadi meskipun tubuh fisik badan tersebut itu misalnya ditusuk, dibedah, dilukai, mau dihina seperti apapun, mau dipuji seperti apapun, itu sudah tidak bisa meronta, marah, sedih, senang, dan lain-lainnya. Sudah tidak bisa bergeming lagi. Itu yang saya dapatkan poin berikutnya. Lalu berikutnya, dalam arti sudah tidak bergeming ini, saya mendapatkan bahwa mengenai bagaimana caranya supaya kembali agar sudah tidak ada kekuatan karma pendorong yang menciptakan karma, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan tersebut. Telah lenyap seperti yang tadi. Karena sudah dinamakanlah, kalau dari makna fisik dikatakan adalah sudah dinamakan kematian fisik, kembali ke tanah. Dalam artian tubuh sudah tidak dapat bergerak lagi dan sudah kembali ke tanah. Nah, bagaimana dengan sudah tidak menciptakan karma atau pemadaman itu sendiri? Yang saya dapatkan bahwa poin berikutnya mengenai tiada dan ada sudah kembali ke kemurniannya, kedemikianannya, jalan tengah. Arti tiada dan ada sini adalah tiada aku yang kecil, tiada pemilikan akan adanya diri tersebut, fisik maupun batin tersebut. Tiada kepemilikan. Lalu bagaimana dengan adanya? Ada di sini adalah adanya aku yang universal. Kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan adalah tubuh fisik tersebut lenyap mati. Tersisa adalah kenangan. Kenangan yang disebutkan meninggalkan jejak di hati orang yang mengenalnya. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, jika seseorang tubuh fisik sudah berpulang, itu akan meninggalkan kenangan. Kenangan selama ia hidup, wujud tersebut hidup bagaimana. Nah, dalam silent mentor terdapat juga relawan yang menyumbangkan tubuhnya kepada Cici menjadi silent mentor, di mana kenangan-kenangan tersebut terdapat adanya maha cinta kasih yang besar, maha welas asihnya, ataupun suara lembutnya yang sangat mengayomi, ataupun kebijaksanaannya yang meneladani, yang dapat diteladani, ataupun pengorbanannya yang tanpa pamrih, ataupun semangat bodhisatwanya atas keteladanannya bersumbangsih, berdedikasi baik di keseharian maupun saat di tengah masyarakat. Lalu di sini yang saya dapatkan adalah di penghujung, tubuh fisik telah lenyap atau mati, kembali pada kekosongan sejati. Tetapi di baliknya tentunya terlihat ada wujud, ada tubuh fisik tersebut. Lalu bagaimana dengan kenangan? Kenangan atas yang tadi tersebut itu adalah nilai-nilai warisan kehidupan yang berharga, di mana terdapat keberadaan sejati yang terpancar keluar. Tetapi ini tak dapat dilihat karena sangat halus, tak berwujud. Jadi di penghujung yang saya dapatkan adalah mengenai Dharma terpatri di hati,
belahan raga tubuh Dharma. Jadi ini mencakup semuanya yang saya dapatkan. Jadi dikatakan untuk mengingat, mewariskan, menggenggam waktu dengan sebaiknya. Selama napas masih dikandung badan, dikatakan umumnya seperti itu. Untuk menciptakan nilai kehidupan yang sempurna. Dikatakan demi semua makhluk bersama-sama menyeberangi lautan samsara hingga mendapatkan pemahaman atas tiada kelahiran, kematian, bebas dari dua jenis samsara, tiada kemunduran atau kepergian, bukan nyata, bukan semu pula. Jadi saya izin menutup dengan mengucapkan selamat mengenang, merayakan Hari Waisak. Bagi yang merayakan ya Sesyung Sejaman, mengenang hari kelahiran Bodhisattva Siddhartha Gautama, mengenang hari pencapaian kesempurnaan Bodhisattva menjadi Buddha Sakyamuni, hingga mengenang hari pariniwarnanya Kanan sang Sejen. yang Buddha. Kanan tajam. Kanan Sosi Sejen telah review kembali ya. Kanan. Oke, saya lihat di sini belum ada yang resen. Kita juga manajemen waktu ya. Mungkin Sani Sece boleh tampilkan ya. Ini saya mau tampilkan satu video yang mengenai topik hari ini tentang alam semesta luas tak terbatas. Silakan Sece atau Haliman Sece.
gambarkan ya, satu video klip yang tidak sampai 3 menit ini, bagaimana besarnya alam semesta ya, bagaimana luasnya, tak terbatas. Itu hanya satu Milky Way ya. Kita itu bagaikan debu ya. Kalau di bumi, tadi udah digambarkan, setengah matahari aja tinggal one dot ya. Di Milky Way itu hampir tidak nampak. Tapi itu cuma satu Milky Way. Masih ada lagi. Mungkin Hubble ya tadi nggak bisa pantau. Saya pernah dengar ya itu ada 45 miliar tahun cahaya. Itu sudah di luar jangkauan manusia dengan teknologi saat ini dan masih ada. Kita diajarin di sini memikirkan masa lampau yang Sang Buddha datang berkali-kali. Mungkin kita bertanya seperti batin yang poin kelima keraguan. Mungkin kita ragu. Tapi itu terserah Sejong Sece ya. Tapi di sini kita melihat dulu itu pernah ada mungkin. Kita tidak melihat jejaknya. Tapi kalau ke depan lihat faktanya di dunia yang kita tempati, setiap hari kita melayang di udara ya. Itu luasnya tanpa batas. Kenapa saya mau masukkan video ini? Karena sejalannya di Ceci juga sekarang ini juga telah menampilkan tentang sains ya. Terakhir saya di 2 tahun lalu ke Hualien ya, ada diajak ke Guangzhou ya di dekat Taipei itu Jingshi dari Taiwan yang paling baru. Itu kenapa konsepnya semua scientific ya? Rupanya di sana itu Sejie ya, Sefu di sana juga menjelaskan bahwa ini Kuantu ya. Jadi tunggu dulu ya Sesiung ya. Nah, ini boleh tampilkan yang pertama. Ini adalah yang terbaru ya. Jingse di Kuantu tampilannya adalah semuanya scientific. Jadi ingin menarik ya generasi baru yang sekarang lebih menuntut ke fakta. Mereka tidak terlalu tertarik kepada seperti buku-buku yang menceritakan yang hal-hal yang imajinatif, yang subjektif, yang perlu mereka mengatakan iya. Jadi mereka ingin mengatakan iya kalau mereka melihat ya. Jadi di sini sainsnya ditampilkan. Nah, lihat ada bola dunia, tapi gambarnya sudah beda ya. Statunya beda. Itu di depannya itu ada 40 sekian jenis tanaman, semuanya tanaman obat. Jadi kalau suci yang pernah ke sana, begitu usap di tangan, Anda cium itu ada aroma obatnya sangat kuat. Nah, next ya, suci yang Haliman ya. Haliman suci ya. Next ada satu lagi. Nah, ini sorry ya, ini agak terbalik. Kalau suci bisa melihat, kita juga punya cecista. Cecista di Kuantu ya. Ini adalah ditampilkan memang mereng begini, jadi saya fotonya seperti ini ya. Nah, Siung Sije bisa melihat itu antara Mars ya. Ini bahasa Chongwen ya, itu di rasi bintang itu yang banyak kelompok butiran itu di situ ada cecista yang diberikan kepada Ceci ya oleh seorang ilmuwan di Taipei ya. Menamakan bintang itu adalah bintang Ceci. So, kenapa saya mau tampil video tadi adalah sekarang di Taiwan juga menampilkan saintifik seperti ini. Ini juga saya ambil fotonya itu di dalam Tang ya di Taiwan. Jadi Siung Sije kita perlu mengupgrade diri kita ya lebih melihat yang hal-hal yang nyata karena generasi baru semua melihat itu. Ya oke Siung Sije sedikit sharing dari saya. Mungkin ada Siung Sije yang mau sharing silakan raise hand ya. Harusnya hari ini ada Jangka Wijaya Sesium yang share kalau ada hadir nggak ya? Kalau belum ada yang raise hand, mungkin kita masuk ke ini ya, ke kuis saja ya, karena waktu sudah jam 8.35. Oke, mohon masuk ke kuis ya. Ya, seperti biasa ya, Sung C, cara menjawab, format jawaban ya, nomor soal jawaban, contohnya 1D, 2A, dan seterusnya. Ini setiap pertanyaan nanti saya akan hitung 5 detik ya. Jadi silakan host. Soal pertama, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud disebut sebagai titik-titik. A. 3 kebijaksanaan. B. 3 ruangan alam.
C. 3 alam kehidupan. D. 3 anggota keluarga. E. 3 kelompok alam. Ya, saya hitung 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, kanan ya. Soal nomor 2 silakan. 3 kelompok alam ya jawabannya. Ini banyak yang benar nih. Nomor 2, titik-titik adalah sumber pencerahan. A. Keraguan. B. Kerisauan. C. Kebodohan. D. Kebajikan. E. Welas asih. Yang mana yang sumber pencerahan? Silakan Simusi C. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya. Oke, karena Sri C ya. Dan jawabannya adalah kerisauan ya. B ya. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Wah, bagaimana ini? Kerisauan adalah sumber pencerahan. Tapi dia tanda tanya ya. Kita lihat next yang nomor 3. Titik-titik adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. A. Keyakinan. B. Kerisauan. C. Kebodohan. D. Kesombongan. E. Pandangan. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah keyakinan ya. A ya. Keyakinan sumber dari kebenaran, jalan kebenaran. Nomor 4. Silakan Sri Suci. Kitab apa yang selalu menggunakan perumpamaan, sebab dan kondisi dan cerita untuk membabarkan dharma? A. Sutra makna tanpa batas. B. Sutra agama. C. Sutra Avatamsaka. D. Kitab Jataka. E. Sutra Sitigarbha. Silakan Sri Suci. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah Kitab Jataka yang selalu menggunakan perumpamaan ya. Oke, next saja. Nomor 5 ya. Titik-titik adalah kemampuan melenyapkan. A. Aspek jejak. B. Ruang. C. Metode. D. Aspek pokok. E. Waktu. Saya hitung 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya adalah metode ya. Metode adalah kemampuan melenyapkan. Nomor 6. Lengkapilah kalimat berikut ini. Lautan kebijaksanaan dari titik-titik adalah tak terhingga dan tak terbatas. A. Welas asih. B. Tekad. C. Kebajikan. D. Keyakinan. E. Sifat hakiki. Nggak gampang ya. Sering dengar, artinya beda-beda. Saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah sifat hakiki ya. Sifat hakiki. Jadi sudah 6 soal karena ya host kita hari ini. Nah, sambil menunggu jawaban pemenangnya. Mungkin ada Sece yang mau sharing. Ini Gunawati Sece. Silakan Sece. Apa kabar? Pagi, baik Sesiung. Pagi Sesiung Indra, pagi Di Kanen Sangren Kaise, pagi Sesiung Suciemen. Selamat Waisak ya untuk yang merayakan. Eh, Hari ini ya saya menyimak dengan sungguh hati berkat Indra Sesiung ya
menjelaskan kembali, akhirnya saya mendapatkan pemahaman ya, walaupun sedikit tapi selalu berusaha belajar setiap hari. Ya. Luar biasa, Indra Sesiung ya, memberikan video ya, supaya kita bisa tahu ya. Tadi juga menyampaikan masalah ini ya, prinsip kebenaran ya, selalu berulang-ulang ya. Memang ya kalau kita menyadari ya, alam semesta luas tak terbatas, itulah prinsip kebenaran ya sebetulnya kalau menurut pemahaman saya ya. Prinsip kebenaran itu memang seperti alam semesta ya, yang luasnya tak terbatas, nyata, masuk akal, fakta ya. Memang demikian adanya gitu, memang kita harus meyakininya ya. Kemudian mengenai tadi dikatakan kelahiran 16 itu adalah Buddha Gautama ya. Jadi terlahir di dunia saha sebagai seorang pangeran ya, dan anak dari seorang Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya ya. Pada kehidupan 2500 tahun yang lalu ya, yaitu kehidupannya seperti kita ini ya. Makanya dibilangnya apa ya, aspek jejaknya ya kita. Jadi ajarannya, prinsip kebenarannya ada sampai saat ini. Tapi kalau dibilang nggak ada ya memang tidak berwujud ya, tidak terlihat ya. Tapi kita bisa merasakannya jika kita mau belajar ya ajarannya ya. Dibilang katanya nggak ada ya, ada 2500 tahun yang lalu ada ya, tapi sekarang memang tidak ada ya. Nah itu ya, kalau kita mau yakin, nah itu tadi Indra Sesiung bilang ya tergantung kita, apakah kita mau meyakininya ya, kita ya memang harus yakin ya kalau kita tahu memang 2500 tahun yang lalu itu ada ya, setelah melatih diri ya seperti kita yang diharapkan yang sedang mengikuti di jalan Bodhisattva ini ya, Pangeran Siddhartha melatih diri kemudian mencapai pencerahan ya, masuk parinirwana ya, itulah jejaknya ada. Kemudian sekarang ini ya memang tidak ada gitu. Nah dulu kan saya juga sering mendengar perumpamaan ya, supaya kita nih makhluk awam bisa memahaminya ya, banyak metode yang dikasih tahu, yang diajarkan sama kita supaya kita bisa lebih paham ya. Kadang-kadang walaupun sudah metode yang A, metode B, metode C, kalau namanya kapasitasnya tumpul ya kadang-kadang ya harus pelan-pelan belajarnya ya, pelan-pelan memahaminya ya. Seperti dibilang ini meja ya, kita lihat memang ada meja, begitu diurai ya, apakah mejanya masih ada? Nah itulah ya, seperti itulah ya. Jadi kita yakin kalau ajaran Buddha Dharma ya, Pangeran Siddhartha telah lahir ke dunia pada kehidupan pada 2500 tahun yang lalu ya. Sesungguhnya Indah bilang kalau kita dulu hidup seperti saat ini bisa melihatnya dengan kenyataan, dengan fakta ya. Ya mungkin saya yakin memang saya telah mendengarkannya waktu sutra kata itu dibabarkan di puncak Burung Nasar ya. Nah, tapi kan Dharma itu sampai sekarang tuh masih ada ya. Tidak kemakan sama waktu ya. Dia selalu mengikuti zaman ya. Nah, itulah sekarang ya kita memang harus meyakininya. Kemudian tadi juga dijelaskan 3 kelompok alam ya. Awalnya juga saya kurang paham ya. Apa sih itu ya? Padahal sudah dijelaskan secara mendetail ya. Tapi Indra Sesiung bisa menjelaskan seperti 3 kendaraan. Oh iya ya, kita memang
bagaimana kita bisa melatih diri menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, yaitulah harus terjun ke tengah masyarakat ya. Memang itu yang dititik beratkan ya sama master ya. Dan prinsip kebenaran tadi Indra Sesyung juga mengatakan dari bab 1 nanti Sutra Teratai kan ada 28 bab ya. Ya memang terkandung semuanya di situ ya prinsip kebenaran ya. Makanya kalau kita ingin lebih memahaminya ya mendengarkan kemudian memahami supaya kita bisa tahu apa detailnya itu seperti apa. Oh, ternyata ya ujung-ujungnya ya itu prinsip kebenaran ya. Nah, bagaimana kita cara mempraktekannya ya mungkin tergantung dari kapasitas pribadi masing-masing ya. Kemudian tadi dikatakan keberadaan sejati adalah berada dalam kekosongan sejati. Nah, itulah ya keberadaan sejati berada dalam kekosongan sejati ya. Jadi ya itu yang tadi Sesung Indra katakan ya, ada sebetulnya kosong ya. Nah, tidak tampak kan prinsip kebenaran seperti apa sih? Nah, Buddha Dharma itu seperti apa ya? Kosong ya, sebetulnya dulunya ya 2500 tahun yang lalu itu ada ya. Itu ya yang bisa saya pahami ya Sesung Indra ya. Kanen Indra Sesyung, kanen Sesyung Secemen. Kanan ya, Gunawati Sece ya. Bagus sekali loh. Berarti sudah dapat dimengerti ya. Jadi saya juga ikut mendengar. Jadi diulang. Bagus sekali itu Sece. Memang benar ya. Tadi Master mengatakan kekosongan dan keberadaan. Kekosongan apa? Kekosongan sejati. Keberadaan apa? Suatu nyata yang menakjubkan. Jadi kita kadang-kadang kalau Dharma itu beda ya dengan kalau kita belajar di sekolah ya. Kalau ini harus ada nyimak lebih lama, kita harus lebih melebarkan pikiran kita ya. Jadi kadang-kadang tersirat itu penting sekali kita ngerti. Jadi intinya itu kalau di Chongwen itu Chen Kong Miao Yu. Ya, kekosongan sejati nyata yang menakjubkan. Jadi ada, tapi sekarang tidak nampak. Sekarang tidak nampak, mungkin di lain waktu tampil ya, ada gitu ya. Jadi ini kita diajari bagaimana kembali ke tadi ya, setiap logika itu kita pikirkan prinsip kebenarannya ya, penyebabnya apa, kenapa begini gitu ya. Jadi kita jangan selalu belajar sesuatu itu seperti terkungkung ya, atau nanti lama-lama dianggap itu oh ini terlalu eh, fanatik gitu. Jadi kita lepas saja belajar Dharma itu kita lepas kita secara pikiran, tampilan, pekerjaan ya dalam suci tampilnya lepas saja. Jadi artinya setiap ide itu kita lihat prinsipnya, prinsip kebenarannya. Menyusun sesuatu, membuat donor darah, bagaimana arrangementnya, ya. Ya, baru-baru ini di Medan itu ada penjualan makanan VG. Ya, kan harus ada pengaturan, ada timnya, segala macam. Jam berapa dia buka mallnya, harus kapan kita antar, barangnya yang bagaimana yang cepat basi itu barang apa, makanan, ya, sampai ke pengaturan keuangannya. Uangnya masuk, store-nya bagaimana. Jadi itu suatu rangkaian logika, suatu rangkaian yang pada akhirnya kalau mencapai pada satu tingkat yang kita inginkan, poinnya 70, 80 atau 100 itu kembali ke prinsip kebenaran yang kita pahami. Jadi ya, kalau orang yang nggak benar ngurusnya, buatnya makanannya ya, kalau dia puyung sing ya, nasi lemaknya juga nggak enak kan. Jadi semuanya ada seperti itu. Karena ya, Gunawati Sece atas sharingnya luar biasa ini. Ini ada keluar pemenangnya ya, saya bacakan. Ati Gunawan Sece dari Medan, Marta Sece Palembang, Rina Sece Palembang, Lindo U Sesiong Palembang. Kelima, keenam tidak ada pemenang. Memang sulit. Tadi saya sendiri pun ragu ya. Mirip-mirip tadi. Jadi ya hasil ini juga prinsip kebenaran ya. Karena susah maka tidak ada pemenang ya. Jadi oke, hari ini mayoritas Palembang ya. Ada yang mau sharing? Oh, Ati? ada saya Sesyum.
Oh, ya, sorry. Siapa ini? Oh ya, Cendana, Sesiong. Cendana, Sejong. Ya, silakan, Sejong. Ya, Sesiong Indra kanan ya. Ya, selamat Hari Raya Waisak. Jadi, seperti yang Sesiong bilang tadi ya, mengapa kerisauan itu bisa membawa pencerahan ya? Kalau nggak salah seperti itu ya, Sesiong Indra tadi. Tadi ada sebut. Jadi bukan saya sebenarnya, ditulis di dalam situ. Oh iya, ya, baik Siong. Jadi saya teringat ya, ada sebuah cerita ya, zaman Sambuddha. Dulu ada salah satu muridnya namanya Rewata. Pada saat umur 7 tahun kan, itu ya orang tuanya ingin menjodohkan dia dengan seorang wanita. Nah, kemudian suatu hari beliau Rewata kecil itu melihat seorang wanita tua ya yang udah berusia 120 tahun. Nah, tapi dalam benak beliau langsung ya timbul kerisauan melihat bahwa wanita tua itu adalah subjek dari kelapukan ya. Ya, kita semua akan mengalami pembusukan itu seperti itu. Dan beliau jadi takut ya, lari-lari meninggalkan rumah dan memohon ya untuk ditabiskan menjadi seorang biku. Kemudian beliau rajin bersamadi dan mencapai arahat. Jadi ya betul yang dikatakan tulisan tadi. Dari kerisauan itu yang menjadi cemeti ya, pencambuk bagi kita supaya termotivasi untuk belajar dhamma ya, lari gitu, lincah seperti seekor kuda gitu. Ya harusnya kita seperti itu ya, lincah seperti seekor kuda, bersemangat seperti seekor singa muda gitu. Tetapi ya belajar sabar ya seperti seekor kura-kura. Jadi ya setiap binatang pun dia punya kelebihannya. Kita harus belajar gitu. Ya, ya saya jadi teringat ya, Siong. Kita harus senantiasa ya mewaspadai terhadap namanya kematian itu. Ya, ya tidak peduli yang kaya, tua, yang sakit, ya bisa berumur 1 tahun, 2 tahun, atau besok tiba-tiba meninggal ya. Yang sehat juga bisa tiba-tiba meninggal. Seperti dalam itu ya Patoda Sutta disebutkan bahwa ketika seekor kuda ya melihat bayangan cambuk gitu, langsung seekor kuda itu merenung ya, berpikir. Jadi tugas apa yang diberikan oleh pelatih kuda hari ini dan bagaimana saya meresponnya gitu. Jadi seekor kuda itu melihat bayangan aja cambuk, dia udah mengerti, termotivasi langsung, sigap. Ya kalau yang tipe kedua, ketika seekor kuda itu melihat bayangan cambuk, masih belum sigap ya, belum respon apa-apa. Tetapi ketika cambuknya sudah menyentuh bulu rambutnya, baru dia berpikir, ya latihan apa yang diberikan oleh petugas pelatih kuda hari ini dan bagaimana saya meresponnya. Ya yang tipe ketiga, seekor kuda ketika melihat bayangan cambuk gak ada respon. Sudah sentuh ke bulu sama rambut gak ada respon juga. Namun ketika sudah merasakan ini ke kesakitan, baru ya dia meresponnya gitu. Ya, ya demikian pula ya Sesiong Sece. Ketika bisa ambil contoh ya, ketika seseorang mendengarkan dari jauh ya bahwa ada orang yang meninggal, langsung dia termotivasi gitu untuk segera belajar dhamma ya, untuk segera mewaspadai kematian itu. Ya, tipe yang kedua itu adalah ketika dia mendengarkan ada yang meninggal di suatu desa, belum ada responnya. Tapi ketika melihat jenazah, baru dia sigap. Ya, ada 4 tipe itu semuanya. Dan 4 tipe ini sebenarnya semuanya masih dikatakan baik ya, Sesiong Indra. Ya, Ya, kita harus senantiasa waspadai. Ya, karena Sesiong Indra. ya, karena Sesiong Cendana ya, inspiratif ya tentang pelatih kuda tadi ya. Kuda lihat bayangan sudah menurut ya. Ada yang sudah kena cambuk baru menurut, ikutin. Ada yang sudah rasa sakit baru menurut.
Kemudian tadi di-sharingkan tentang gimana ya, recharge, kemudian ada juga yang mengenai tentang 明天先到 ya, 还是他的命先到ya. Jadi 会命先到 itu belum tentu. Tapi ya kita belajar dhamma kadang-kadang kita Master selalu mengajarkan kita melakukan ketika waktunya kita sehat, ketika waktunya kita ada. Memikirkan terlalu jauh seperti itu juga sulit ya dijelaskan. Saya pernah mendengar ada yang bertanya kepada Master. Sesuatu dharma itu kadang-kadang banyak yang tidak terpecahkan ya, ya. Karma misalnya. Seseorang mendapatkan karmanya. Hal yang dia buat tadi pagi. Mau berkah bagus jadi bagus atau karma yang jelek dia langsung. Kan ada karmanya langsung mateng katanya. Tapi ada yang bertanya, apakah tadi contohnya ya, tadi dia pagi melanggar orang, besoknya dia dilanggar. Anda mengatakan karena kemarin dia melanggar orang, itu karmanya. Tapi ada yang bertanya, mungkin kehidupan lampau dia melanggar orang itu. Mana yang benar? Nah, Master menjawab, aneh konto bohwat koiswe. Jadi tidak bisa dijawab ya. Jadi artinya siapapun yang menjawab, Anda yakin nggak gitu ya. Jadi karma yang diakibat barusan atau karma kehidupan lampau Anda. Itu banyak sesuatu ya tentang agama. Kadang kita cari, kadang nggak perlu dicari. Terlalu luas sekali. Jadi artinya kita melihat yang sekarang, kita lakukan yang terbaik, ya. Kita kan ada pikiran, kita punya keyakinan, ada bimbingan. Ya, semoga kita bisa melihat menjalani kehidupan ini dengan tenang, ya, dengan benar. Ini ada yang lesen dari Lindo ya, Lindo Susyung Palembang, silakan. Kanan ya, Cendana Susyung. Halo Susyung, Ya, Lindo Susyung silakan. pagi Susyung Suci, Susyung Indra, kangen kepada tim-tim semuanya yang sudah menyiapkan topik-topik hari ini ya, kangen banget ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak ya untuk kita semua, terutama yang untuk umat Buddhis ya. Semoga tahun ke tahun itu lebih baik. Kita bisa belajar Dharma lebih sering dan bisa ibaratnya mendapatkan pelatihan diri yang lebih banyak ya. Eh, aku mengutip kata-kata yang dari Susyo Indra tadi mengatakan soal fanatik ya. Jadi kita bahas secara universal ya. Saya sangat bangga dengan Seci, terutama ketika saya melihat umat-umat dari agama lain yang ikut ya, karena kita Seci itu kan dari lintas agama, suku dan lain-lain ya, Susyung Seci. Jadi sebelumnya ya saya terima kasih juga dengan teman-teman yang terutama umat-umat lainnya, Muslim ataukah itu Kristen yang sudah turut ikut bergabung dengan Seci, ya mewakili Seci untuk berterima kasih ya. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi dari sini kita melihat keharmonisan kita Seci untuk terus uh, uh, bersama-sama melakukan suatu kebajikan. Dan mungkin saya ini adalah seorang yang masih terhitung muda ya. Umur masih sekitar 30 sampai 31 ya, tapi saya meluangkan waktu di Seci ini ya ini masih dalam hal pelatihan diri juga ya. Karena kita masih banyak aktivitas, perlu ibaratnya mencari hal-hal duniawi ya, kita belum sempurna ya untuk belajar dari Dharma, tapi kita terus mencoba ya. Kadang juga mungkin ini yang bisa saya sharing-sharing, kadang juga untuk tim-tim pembuat kuis sehingga saya bisa diberikan kesempatan ya. Susyung, Indra juga Kaden terima kasih, ini aja bisa di-sharing sedikit Susyung. Sedikit tapi menak Susyung. Karena Lindo Susyung ya. Jadi memang benar ya. Oh, Suci selalu universal.
bukan hanya menerima loh Susyung. Kalau kita Mm-mm. ikuti sejarah suci, kita Master sendiri juga menerima, artinya bukan ajaran ya, seperti cara pikiran dari lintas agama lain. Kalau Susyung pernah ikutin suci story ya, itu dulu juga ada beberapa eh, suster ya dari Katolik. Jadi, Iya, jadi Master pernah ketemu, saling sharing. Ya tentunya banyak diambil ya. Artinya yang baik, Master kita itu sangat sangat pintar ya sebenarnya dia mengambil intinya, tapi kita nggak tahu persisnya apa. Kalau ya. Susyong ke Suci lihat ya, itu alat makan, meja, warnanya, bentuknya semua. Yakin nggak itu ada pengaruh dari Semua seperti semua sudah ya desain-desain dari Jepang ya? didesain demikian. Ada Ya. makna-makna tersendiri ya Susyung ya. Nah, jadi master juga accept ya. Jadi bukan Ya, mem, mem, mengaccept secara universal. Anda datang dari manapun, tapi dia juga accept ya pemikiran yang lain. Jadi desain-desain di Suci itu juga terpengaruh karena dulu Taiwan juga salah satu negara bukan ya dari China dulu ya, jajahan dari Jepang. Jadi dilihat dari situ desain-desainnya juga banyak yang diikutin ya, mungkin modifikasi sedikit. Nah, kita merasa sangat nyaman. Jadi memang benar luar biasa di Suci ya, sama-sama. Karena ya ya. Lindo Suci yang dari Palembang. Dan Masih Susyung muda, ini tapi ya memang Suci sangat butuh ya. Kemarin tahun lalu saya ke Taiwan banyak yang mengatakan ya sebelum Suci di Taiwan, Master itu menginginkan itu eh, koordinator atau pelakunya yang 45 tahun ke bawah loh. Jadi Suci ya, termasuk tips itu loh. Jadi salah lebih satu ya panjang, Susyung. lebih energik gitu. Ya lanjut ya besok-besok Ya, sharing yo, Suci Susyung kan. kanan. Ya, Ya ada lagi yang mau sharing? Ini Palembang dominan ini, 3 orang pemenang. Selain Indo, Suciung ada Marta, Sucielina, Sucie. Kita kasih waktu 2 menit kalau ada. Mau undangan. Kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke kosakata ya. Silakan host. Ya, silakan 小菩萨。高山人开学，感恩是故事播。金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 16 Panjang Usia Tathagata Episode 1524 Alam semesta luas tak berbatas. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Xiu Xie berhenti. Ming Jian melihat dengan jelas. Xuan Rao membelit. Yoru sebagaimana adanya. Kanan syukur syukur, 早上好。 Ya, kanannya Silahkan 小菩萨 atas pembacaan kosakatanya. Oke, waktu juga sekarang sudah jam 9 lewat ya. Kita terus untuk sharing hari ini. Ya, kita wensing dulu ya. Sing Sijie, Qing Qili, Qin He Chang, 向佛菩萨及上人行三问性理问性，再问性，三问性。Ya, kanan Sujung Sejia ya, jangan lupa absensi. Kanan juga semua tim host ya yang telah membantu hari ini. Kanan saja. Kanan jangan lupa absensi. Untuk sukses semua. Kanan. Iya, Ganten. Cảm ơn Tâm Trinh.
好。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。Thank you。经过Thank you for power。发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的友谊？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续